Selamat siang, nama saya Jessica Kristi Aurora Utamo. Saya dari kelas 11 PUK 3. Saya akan membahas tentang stok, saus, salad, appetizer, terus kentang dan pasta, dan canapé. Pada hidangan kontinental, fungsi sup sebagai pembangkit selera makan, penambah nilai gizi, dan penetral rasa pada lidah. Sup terdiri dari sup kental dan sup cair. Bahan-bahan pembuatan sup, bahan utamanya adalah ada kaldu atau stok, terus bahan isiannya ada nabati atau hewani seperti bahan nabatinya seperti wortel, pokoknya aneka sayur-sayuran, dan hewaninya seperti daging ayam, daging sapi, atau dan lain-lain. Dan ada bahan pengental seperti tepung, susu, krim, dan telur. Nah, terus bahan pemberi rasa dan aroma itu biasanya adalah ada garam dan sebagainya. Sup bisa disajikan mau panas ataupun dingin. Garnish sup. Garnish yang digunakan sebagai bahan isi ialah sayuran, ayam, daging, udang, biji-bijian, atau produk pasta. Dan garnish yang ditabur di atas sup atau sebagai topping misalnya keju parut, krim, paprika powder, dan lain-lain. Dan garnish yang berupa pelengkap atau disajikan sebagai penyerta ada crackers, corn chip, wafer, sama fresh bread. Klarifikasi sup. Sup terdiri dari clear sup atau sup cair dan thick sup ya atau sup kental. Clear sup. Clear sup adalah sup yang dibuat dalam keadaan jernih yang stoknya tidak diberi bahan pengental. Terdiri dari clear vegetable soup dan consomme. Selanjutnya ada thick soup. Thick soup adalah sup yang bertekstur kental. Bahan pengental menggunakan isian sayur yang halus atau menggunakan tambahan pengental seperti maizena atau krim. Dan jenis-jenis thick soup itu ada cream soup, ada chowder, nasional atau special soup adalah sup spesial dari suatu negara, sup khas sebuah negara, dan bisa bertekstur kental maupun cair. Selanjutnya ada canapé. Canapé adalah salah satu open face sandwich yang termasuk cold appetizer dengan ukuran dan bentuk yang kecil yang menarik, dikenal dengan bite size. Sisi canapé terdiri dari dasar canapé, sprite, topping, dan garnish. Canapé terbuat dari roti yang dipanggang atau digoreng yang berbentuk segi empat persegi panjang, bulat, atau segitiga, dan diolesi dengan mentega. Bisa juga menggunakan biskuit. Canapé berfungsi sebagai wadah alas dari hidangan canapé, dan alas canapé bisa menggunakan buah ataupun sayur. Selanjutnya ada topping. Topping adalah bahan makanan yang diletakkan di atas roti atau biskuit yang diberi spread tadi. Nah, macam-macam topping untuk canapé ialah ada keju slice, telur rebus. Telurnya itu bisa dipotong kecil-kecil gitu, ataupun diiris tipis-tipis gitu. Nah, setelah itu ada ikannya ada ikan sarden atau smoked salmon. Terus selanjutnya ada dagingnya itu bisa daging ayam, sapi, daging asap, ataupun sosis. Nah, selanjutnya lagi ada sayurannya itu bisa mushroom dan lain-lain. Nah, untuk buah itu bisa menggunakan nanas, anggur, atau buah yang lainnya. Dan untuk kacang-kacangan bisa kacang mete ataupun kacang kenari. Selanjutnya ada garnish. Garnish atau hiasan makanan dalam canapé berfungsi sebagai penambah penampilan makanan dan menambah nilai gizi. Garnish dalam canapé harus memenuhi syarat, yaitu sederhana, dapat dimakan, dan mempunyai rasa yang sesuai dengan isi. Jadi kayak rasa dari garnish sama rasa dari toppingnya itu tuh harus satu gitu, harus rasanya itu menyatu gitu. Selanjutnya ada syarat-syarat pembuatan canapé, yaitu adalah bahan yang digunakan harus bersih dan segar, kondisinya juga baik, dan roti dipotong-potong dahulu, digoreng ataupun dipanggang, dan diberi minyak sedikit. Dan biskuit yang digunakan untuk
Canapé itu harus mempunyai rasa gurih dan bentuk kecil, kira-kira itu 3 cm panjangnya. Dan materi selanjutnya ada kentang dan olahan pasta. Nah, terus yang pertama kita akan membahas tentang kentang dulu. Kentang itu memiliki jenis-jenisnya. Nah, yang pertama itu ada Atahualpa, yaitu kentang yang berasal dari Peru, cocok untuk dijadikan olahan dengan dipanggang ataupun dibakar. Terus selanjutnya ada kentang Nicola, yaitu jenis kentang yang tumbuh di Jerman, cocok untuk olahan direbus dan dapat juga digunakan untuk salad. Selanjutnya ada kentang Tubira, yaitu kentang jenis yang tumbuh di Afrika, memiliki tekstur lembut, kulit berwarna pink, dan daging berwarna putih, cocok digunakan untuk mashed potato. Nah, selanjutnya lagi ada Mondial, adalah kentang dari Belanda, cocok untuk direbus dan dijadikan pure kentang. Dan masih banyak lagi jenis-jenis kentang yang lainnya yang berasal dari negara-negara lain ataupun negara Indonesia sendiri. Berdasarkan warna kulit dan daging umbi, kentang terdiri dari kentang warna kuning, kentang merah, dan kentang putih. Nah, ada berbagai macam olahan-olahan kentang. Nah, pertama olahan kentang dengan cara digoreng, ada potato croquette, ada potato benri, ada William potato. Selanjutnya ada olahan kentang dengan cara dikukus dan direbus, yaitu ada potato salad, ada mashed potato, dan boiled potato. Dan selanjutnya lagi ada kentang dengan dipanggang atau dibakar, itu rasanya ada potato ana, ada wedges potato, ada potato casserole, dan lain-lain. Selanjutnya ada teknik pematangan kentang sendiri, ada french fries, ada berbentuk straw, ada juga berbentuk wafer. Dan untuk french fries itu memiliki, disebut juga chip potato, dengan ukuran 8 x 1 x 1 cm, dan untuk straw itu memiliki ukuran 4 x 0,2 x 0,2 cm. Nah, untuk selanjutnya ada pasta. Pasta adalah makanan olahan yang berasal dari Italia, yang terbuat dari adonan campuran tepung terigu, air, telur, dan garam, dibentuk dengan berbagai banyak rupa. Nah, terus jenis-jenis pasta itu ada farfalle, yaitu dasar berbentuk dasi kupu-kupu dengan tapi bergerigi, cocok untuk hidangan salad atau main course dengan saus yang creamy seperti Mornay sauce. Selanjutnya ada lasagna. Nah, berbentuknya itu lembaran yang tipis dengan panjang kurang lebih itu 7 cm dan lebar 5 cm. Nah, dapat dijumpai dengan 3 warna, yaitu ada warna kuning untuk hidangan dipanggang, dan ada warna merah dihidangkan diolah dengan saus tomat, dan warna hijau dipadukan dengan bayam atau aneka sayuran. Nah, selanjutnya ada long macaroni. Long macaroni adalah makaroni panjang jenis pasta mirip spaghetti, tapi bagian dalamnya itu berongga yang ukurannya itu lebih besar. Nah, selanjutnya ada makaroni. Makaroni adalah pasta bentuk pipa melengkung dengan lubang di tengahnya, terasa pas untuk hidangan panggang seperti makaroni skutel dan mac and cheese. Nah, untuk selanjutnya ada spaghetti. Spaghetti itu berbentuknya seperti lidi panjang tanpa lubang, sangat cocok dimakan menggunakan saus bolognese. Dan masih banyak lagi jenis-jenis pasta. Selanjutnya ada jenis-jenis pasta. Jenis pasta itu ada fresh pasta, yaitu pasta yang masih dalam keadaan lembut, yang umumnya digunakan untuk produk rumahan dan tidak tahan lama. Contohnya untuk pasta untuk mie yang digunakan untuk mie ayam ataupun untuk mie. Dan selanjutnya ada dry pasta, yaitu pasta yang sudah dikeringkan, yang pastanya itu sudah banyak dijual di supermarket yang lainnya gitu. Nah, yang pertama, terus setelah itu ada teknik pengolahan fresh pasta. Nah, pada fresh pasta lama memasaknya lebih cepat dan sangat mudah menjadi lunak atau lembek atau overcooking. Nah, tekstur yang benar pada fresh pasta adalah halus dan lembut saat terkena sentuhan dengan mulut. Setelah itu ada teknik pengolahan dry pasta, yaitu mengolah dry pasta dilakukan dengan cara direbus selama 10 menit
Dan merebus dry pasta dimulai saat air sudah mendidih. Jadi waktu air sudah mendidih baru dry pastanya itu dimasukkan ke dalam air mendidih itu. Setelah itu ditambahkan garam dan tambahan minyak saat merebus pasta agar pastanya itu tidak lengket, tidak menempel satu sama lain. Setelah itu ada macam-macam saus pasta. Nah, saus pasta itu ada bolognese, ada carbonara, ada marinara, dan alfredo. Stok atau kaldu. Pengertiannya adalah cairan yang dapat dari hasil perebusan tulang, daging, unggas, ikan, sayuran, dan bahan pemberi aroma dan rasa lainnya. Nah, tulang yang biasanya digunakan untuk stok itu berasal dari tulang sapi, tulang ayam, atau tulang ikan. Fungsi stok itu adalah untuk menambah selera makan sebagai bahan dasar pembuatan saus dan sup, dan sebagai penyedap yang dapat ditambahkan dalam makanan tertentu. Selanjutnya ada macam-macam stok. Stok itu terdiri dari white stock, brown stock. Nah, terus kalau white stock adalah kaldu yang berwarna putih, kaldu yang dapat dibuat dalam berbagai macam tulang sesuai dengan penggunaannya. Umumnya menggunakan bahan dasar ayam atau ikan. Nah, dan brown stock. Brown stock adalah kaldu yang berwarna coklat, kaldu yang dibuat dari tulang sapi yang disaute hingga warna coklat dan ditambahkan myrrh. Kaldu ini sering dijadikan sebagai bahan dasar saus coklat atau berbagai sup. Selanjutnya ada bahan pembuatan sup. Pembuatan sup tulangnya itu bisa tulang ayam, sapi, terus bisa tulang ikan, dan selanjutnya ada air. Nah, setelah itu juga ada myrrh. Myrrh itu terdiri dari bawang bombay, terus bawang bombay, wortel, dan seledri. Nah, terus habis itu ada bouquet garni, yaitu terdiri dari batang daun bawang, lada butir, terus dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah peralatan yang dibutuhkan untuk membuat stok, yaitu ada stock pot, yaitu berfungsi untuk merebus atau simmer tulang untuk menghasilkan stok. Peralatan membantu pengolahan terdiri dari cutting board dan vegetable knife. Dari selanjutnya ada saus. Nah, saus itu pengertian saus. Saus adalah cairan yang dikentalkan dengan salah satu kombinasi dari bahan pengental hingga menjadi setengah cair atau semi liquid gitulah. Terus disajikan bersama daging, unggas, ikan maupun kue-kue manis. Ada fungsi saus. Nah, fungsi saus itu sebagai penambah rasa dan kelezatan suatu masakan, terus mempertinggi nilai gizi dan memberi cairan pada makanan sehingga memberikan kelembapan dan meningkatkan penampilan dalam warna dan kilau. Setelah itu ada kriteria saus yang baik. Kriteria saus baik itu yang pertama adalah teksturnya licin, semi liquid seperti itu. Saus memiliki, terus habis itu penampilan saus glossy dan aromanya itu enak. Setelah itu adalah bahan pembuatan saus, yaitu bahan cairnya itu menggunakan white stock, brown stock, susu cair, tomat, dan lain-lain. Setelah itu ada bahan pengentalnya, yaitu seperti maizena, ada kuning telur, dan ada. Nah, selanjutnya ada mother sauce, yaitu saus dasar putih, saus dasar coklat, saus dasar kuning, saus dasar merah, dan saus dasar minyak. Nah, terus kalau saus dasar putih itu biasanya itu tuh kayak contohnya adalah bechamel sauce, terus velouté sauce, dan terus selanjutnya ada saus dasar coklat, yaitu demi glace sauce. Nah, terus selanjutnya lagi ada saus dasar merah menggunakan kayak tomato sauce, yaitu sausnya itu tuh bahan utamanya itu menggunakan tomat. Nah, terus selanjutnya lagi ada saus dasar kuning, yaitu hollandaise, yaitu reduksi dari cuka, merica bubuk, dan air. Campurkan dengan kuning telur, tim hingga menjadi campuran yang kental. Masukkan mentega cair sedikit demi sedikit sambil diaduk.
Terus selanjutnya ada Bernaise, yaitu saus yang tidak jauh dari Hollandaise. Terus ada saus dasar minyak, yaitu contohnya ada mayones. Terus mayones itu adalah saus yang berbahan dasar seperti mustard, terus kuning telur, ada soy oil atau minyak kedelai atau susu kedelai, minyak kedelai. Terus setelah itu ada perasan jeruk nipis dan dikasih seasoning seperti garam, lada, dan lain-lain. Terus habis itu ada vinaigrette, yaitu saus yang berbahan dasar olive oil yang diberi mustard, terus seasoning dan herbal lainnya sesuai kebutuhan saus tersebut. Nah, selanjutnya ada cara penyimpanan saus. Nah, saus bechamel, saus velouté demi-glace disimpan dalam wadah tertutup lalu disimmer kembali saat akan digunakan. Setelah itu ada saus Hollandaise dan Bernaise, yaitu disimpan dalam wadah tertutup tapi harus dibekukan tim saat akan digunakan. Jadi agar dia itu kembali terus ada saus mayones dan vinaigrette, yaitu disimpan dalam wadah tertutup terus disimpannya dalam chiller. Salad itu adalah hidangan campuran dari sayuran segar, daging, buah, unggas, dan ikan yang dihidangkan bersama dressing atau sausnya. Nah, fungsi salad itu pertama untuk appetizer atau cold appetizer, terus hidangan pembuka dingin yang berfungsi untuk membangkitkan selera makan. Nah, dengan berat porsi antara 50 gram sampai 75 gram. Terus selanjutnya ada side dish, yaitu salad yang dihidangkan secara bersamaan dalam rangkaian main course, berfungsi sebagai makanan penyerta atau makanan pengiring dengan berat porsi 40 gram, kurang lebih 40 gram. Nah, selanjutnya klarifikasi salad terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan jenisnya, yang kedua berdasarkan temperaturnya. Nah, berdasarkan jenis itu ada pertama adalah simple salad, yaitu salad yang terdiri dari 1 sampai 2 jenis bahan. Contohnya ada potato salad atau corn salad. Nah, yang kedua yaitu ada compound salad, yaitu salad yang terdiri dari 3 atau lebih bahan. Contohnya adalah Nicoise potato. Terus kalau berdasarkan temperaturnya, yaitu pertama adalah cold salad, yaitu adalah salad yang dihidangkan dengan temperatur dingin, yaitu dengan sekitaran suhu 10 sampai 15 derajat Celcius. Contohnya adalah coleslaw salad. Nah, yang kedua ada warm salad, yaitu salad yang dihidangkan hangat. Bahannya dimasak terlebih dahulu, umumnya di negara non-tropis. Suhu penyajian saladnya kira-kira 50 sampai 60 derajat Celcius. Selanjutnya ada komposisi salad. Nah, komposisi salad. Nah, dalam satu hidangan salad itu satu hidangan itu mempunyai komposisi berupa underlinernya, body, dressing atau sausnya, dan garnish. Nah, untuk underliner itu adalah alas atau dasar saladnya itu yang biasanya itu berupa sayuran berwarna hijau, terus yang berupa sayuran yang kering atau renyah atau crispy gitu. Dan untuk selanjutnya tujuannya adalah untuk membuat salad terlihat tampak lebih segar. Dan yang kedua ada body atau bagian utama. Nah, terus body itu adalah bagian utama dalam salad, yaitu berasal dari sayuran, buah, daging, telur, pasta, keju, dan lain-lain. Terus campuran bahan untuk body itu biasanya itu harus memiliki rasa dan aroma yang seimbang. Terus adalah kalau body itu adalah bahan terpenting dalam komposisi sebuah salad itu. Nah, terus selanjutnya ada garnish. Nah, terus setelah body dan selanjutnya ada garnish. Nah, garnish itu dapat berupa taburan keju, kacang-kacangan, biji bunga, atau apapun itu. Nah, terus setelah itu fungsi tambahan garnish adalah untuk memperindah penampilan dan menambah aroma dan rasa. Terus yang terakhir ada dressingnya atau dressing salad atau saus. Nah, itu adalah
memiliki konsistensi liquid atau cair dan semi liquid atau sedikit kental. Nah, fungsi dressing ini untuk menambah aroma, untuk menambah rasa dan memperkaya kandungan gizi salad. Terus dressing juga dapat diaplikasikan dengan indah agar mempercantik tampilan salad. Umumnya dressing salad itu ialah oil based sauce seperti mayones dan lain-lain. Terus selanjutnya ada kualitas salad yang baik. Kualitas salad yang baik itu terdiri dari 4. Yang pertama ada teksturnya. Jadi apabila menggunakan sayur mentah, pastikan kondisi sayur itu keadaan segar dan crispy. Terus yang kedua adalah konsistensi atau keadaan campuran bahan, yaitu adalah pencampuran bahan utama dengan saus dressing harus tepat, tidak terlalu kering, terlalu lembab ataupun berair. Nah, terus yang ketiga adalah rasa yaitu adalah rasa harus seimbang antara body dengan saus atau dressing itu. Dan yang keempat adalah penampilannya. Nah, jadi untuk salad itu, jadi tuh penampilannya tuh harus semenarik mungkin gitu. Nah, setelah itu syarat-syarat dalam pembuatan salad yaitu pertama adalah bahannya itu harus dalam keadaan segar. Terus bahan yang perlu dimasak itu harus dimasak dengan baik. Demikian adalah pembahasan materi dari saya tentang stok, saus, salad, terus sup, kentang dan pasta, dan Kiana. Terima kasih. Dah.